makin banyak pahala ya. Tolong lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali itu baru mantap camkoha kata Kak Iwan RBTP itu kan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, jemaah takziah wa tasliyah, wabil khusus keluarga besar sahibul musibah Bapak Timbul Priyono bintu Kijan Parto Siswoyo. Beliau ini meninggalkan kita kurang lebih dalam usia 70 tahun, 78 tahun. Lah banyak dapat bonus nih kalau bahasa kami Jerman tuh kan. Lah banyak lebih. Lebih banyak. Nabi 63, beliau ini 78. Jadi lah banyak dapat bonus. Meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, 3 orang menantu, cucu 3 orang. Kaya. Walaupun dia kaya harta, minimal kaya yang al tinggalkan ini adalah kaya anak dan cucu, kaya hati hadirin sekalian. Jadi kita doakan semoga almarhum ini meninggalkan kita, Bapak Timbul Priyono ini dalam keadaan husnul khotimah. Allah SWT ampunkan dosanya, Allah SWT jauhkan dari siksa kubur, dimudahkan melewati sirat hadirin sekalian, serta nanti di mizan dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta anak, istri, cucu yang ditinggalkan senantiasa selalu sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan pemerintah setempat, Pak Lurah yang mewakili Pak RT, ada Pak RT tadi, Pak RT 31, Pak Muklis. Beliau nih dari mana asal Pak RT? Utara ya, Tunjang nih. Tuh Tunjang. Kalau saya Jemu Kitau. Jemu Kitau, Jemu Jerman, jarang mana asli. Tinggal juga di bawah sini lah Pak Betty kan, Kanada, kandang limun dalam. 2 kali naik pesawat tadi. Jadi lahir di luar negeri, tinggal juga di luar negeri. Pol luar negeri malam ini kan, pas niat. Takziah malam kedua dapatkan khusus dari luar negeri. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan juga pengurus masjid. Di mana masjid kita, Pak? Keluar ya? Al-Ikhlas. Bukan. Oh, bukan. Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Tadi saya sholat dengan apa namanya?
Kak Mall tadi di Baitur Rahmah. Pak Imam, ada Pak Imam? Oh, sebelah saya tadi. Bilal, Khatib, Garim, yang dimuliakan Allah, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di Medan Baru, serta hadirin sekalian jemaat takziah wa tasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, walaupun kita dalam keadaan kita ini duka, Bu ya, dalam keadaan kita sedih, Pak, tapi marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita masih selalu diberikan kesehatan, ya Pak, kekuatan, nikmat iman, nikmat yang masih banyak lagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang apabila kita coba-coba untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kata Allah, apabila seluruh air laut, air sungai, air danau ini dijadikan tintanya, seluruh ranting pohon batang dijadikan penanya, seluruh lembaran kertas, lembaran daun, bahkan lembaran langit, lembaran bumi dijadikan tempat untuk menuliskan nikmat Allah, maka wallahi kata Allah, semua itu tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, Bapak Ibu. Alias diinjak nikmat dengan Allah nih kita gratis. Tidak perlu bayar ya, Bu. Coba kita bayar nikmat Allah. Misalnya mompa paru-paru, mompa kita menapas, bayar. Berapa kira-kira triliun kita harus bayar setiap bulan, setiap tahun, Bu? Mata kita nengok, seandainya bayar juga. Nah, berapa ratus juta lagi. Kaki kita berjalan, tulang Allah berikan nikmat kita, kulit membungkus badan kita. Maka kita tidak mampu menghitung nikmat Allah ini. Nah, dengan cara kita mensyukuri, ya Bapak Ibu hadirin sekalian jemaat takziah yang dimuliakan Allah, dengan kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya kalau sholat tu jadilah, tobat jadilah, iman dan amal soleh jadilah, terus kita tingkatkan. Itu bukti kita bersyukur. Serta selalu beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jemaat takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah, hidup kita ini, Bu, sebentar, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak, sebentar ya. Tidak lama. Almarhum ini Allah berikan titipkan umur 78 tahun. Inilah panjang. Saya kemarin 2 malam yang lalu isi takziah Tanjung Jaya, malam pertama 65. Malam minggu-minggu kemarin dia berida di mana rata-rata pendek, banyak dia bawah 40. Itu hadirin sekalian. Sedangkan umur Rasulullah SAW ini 63 Allah berikan. Kalau 78 berapa Pak? Dah berkasih bonus sama Allah? 15 tahun. Itu sudah panjang. Jadi kita nanti kalau dikasih umur 78 dengan Allah ini, kita lah bersyukur hadirin sekalian. Nah, maka itu kita ini tidak lama hidupnya Pak, Bu. Sebentar, 60-70 tahun. Nanti kita semua akan merasakan mati. Rasulullah berfirman, kullu nafsin sa'ikratul maut, summa ila turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kepada kamilah kata Allah kita dikembalikan, Pak. Balik gitu nanti kepada Allah. Iya, Bu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Bu. Orang biasa, kita semua akan mati. Maka itu, Pak, juga tidak pacak kita majukan dan mundurkan sedetik saja yang namanya kematian ini. Kalaulah sampai ajal kita nanti, ndak kita belum punya menantu, ndak belum pensiun, ndak masih muda, apalagi ndak masih ketek-ketek ke orang Minang kan, ndak masih lagi rancak-rancaknya. Nah, kalau Allah ndak panggil kita,
Kita tidak ada daya dan upaya, tidak bisa berbuat apa-apa. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi sifatnya ini, Pak, mati maut Allah rahsiakan dengan kita, Bu. Tidak keluar masuk kita selatan. Tidak tahu kapan masuknya kita kan. Ada kawan kita ngisi ceramah di utara. Rame orang datang. Dia cerita kan. Tahu-tahu ada seorang yang nyandar di tiang. Tapi kalau di sini ada nyandar tiang, jangan nyandar. Pas itu kata kawan nih, woi tidur lanang tuh. Ya biarkanlah, mungkin capek tadi udah menduduk sawit atau nakil karet kan. Biarkan. Ya kalau mau tidur tuh, kalau orang puas dengan ceramah masih tidur lanang tuh, biarkanlah, capek dari siang. Terus dibiarkan. Langsung dia doa, ya tendanglah kursi gitu orang hidup bangun-bangun lanang itu. Nah kalau bisa ditendanglah kursi, ya apalagi lah ada apa? Dah dipanggil Allah, Pak. Jadi kita tidak tahu. Nah itu rahasia Allah yang namanya kematian ini dirahasiakan sama Allah SWT. Tapi Bapak Ibu yakinlah kalau rezeki kita habis dipanggil Allah, kita nanti dirahasiakan. Ngapa dirahasiakan? Supaya kita, Bu, semangat hidup. Nah kira-kira kan, weh Pak Ustaz, cak mana kalau dinjok tahu dia dengan Allah ini melalui malaikat Israel. Contoh saya lah, jangan ngasih contoh dengan Bapak Ibu. Misal dinjok tahu tadi, misalnya 2 hari yang lalu atau tadi sebelum ceramah tadi datang bercelantum malaikat Israel di hadapan kan, gerentam kali, Pak Ustaz 3 hari lagi umur kabar tu. Nah lu mana kita, Pak? Nah Bu, suku dia jadi ceramah tadi tu Bu Haji. Dia jadi kita. Pas dia telepon ngapa dia jadi datang Pak Ustaz, tak apa dia lagi legasan di rumah ni. Bangun dia kuat lagi, tinggal tasbih dia lepas lagi kan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dia sejadah terus kita. Datang cuma ngetuk pintu kita atau lewat rumah kita datang, tok 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 tok. Assalamualaikum. Pak Ustaz, ngapa lah seminggu dia keluar 3 hari ni? Apa dia? 3 hari yang akan datang bakal lebar ini. Nah kira-kira cerita makan tidak galak lagi, ke kantor tidak lagi. Apa niat lagi? Cari jemaah misal nak bimbing umroh. Tidak akan sampai lagi kata kita 3 hari lagi. Iya Bu. Apa lagi ibu? Ni dah pasar lagi. Jangan kan 3 hari Pak Ustaz kata ibu. Lagi sebulan biasa dia dikasih tahu dengan malaikat Israel, pacak sampai 5 kali ganti baju dah Bu. Nah berkacau saja. Baju penuh dalam lemari nanti Bu. Sebulan lagi kata malaikat Israel, ganti baju berkacau sampai 5 kali ganti baju sehari kan. Belum. Ya akhirnya bapak suami ibu ngapa sampai 5 kali ganti baju nih. Ya apa lagi Pak, sebulan lagi umur dah dipakai galau kalau pacak segala baju. Nah ya itu kira-kira. Makanya Allah rahsiakan. Sebaliknya yang lah dekat niat 6 jam lagi tunjuk tahu dengan malaikat Israel. Sehari lagi dah mulai ya 6 jam lagi lah mandi dewek kita kan. Fardu kifayah dewek mandi kita. Wuduk dulu, mandi mulai sebelah kanan. Gawe kita kan. Lah ngapa nih? Udah betul lah terjelunjur di ruang tamu. Ya mau datang lah ngapa ini? Ya malaikat Israel lah di hubungan. Nah kira-kira itu kan. Makanya Allah rahsiakan sifatnya. Semangat, masih semangat kita hidup. Ada orang yang meninggal hari ini, besoknya masih bisa bawa mobil, masih pacak silaturahmi dan sebagainya kan. Nah itu namanya rahasia dari Allah SWT. Hadirin sekalian, makanya ketika kita ditimpa musibah ini, kita hendaknya sabar, tawakal, dan ikhlas menerima ujian yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi harus ikhlas kita. Bapak Ustaz, kalau kita cak mana sedih, Pak, boleh kok, boleh sedih tuh. Jangankan kita, Nabi dulu, Pak ya, Bu ya, dia sedih juga ketika istrinya Siti Khadijah meninggal. Makanya kalau kita datang ke rumah orang atau terdengar orang tuh meninggal, ucapan kita yang bagus tuh cuman ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita berasal daripada Allah atau Allah akan dikembalikan kepada Allah. Titipan galau, harta titipan, anak, suami titipan, mobil, kebun dan sebagainya titipan, termasuk umur tadi. Kita lain, misalnya ada Mister dia telefon, datuk kita ni sandilah tua, kebun sawitnya lebar 25 hektar, lagi buah lebat, sawit mahal pula, seandainya saya mahal,
kini lagi murah. Atau karet, pas ditelepon, kita lagi di Bengkulu, datuk tadi di dusun, apa di utara, apa selatan kan, assalamualaikum, datuk kita ninggal, lah ninggal datuk tuh. Siapa ngurus kebun sawit tuh 25 hektar tuh, mau besar nunggu kata kita nah itu bu. Tapi padahal yang itu disunahkan oleh Nabi itu, jangan dulu kita nanya. Ada yang nanya, wala ninggal datuk tuh, sakit apa datuk tuh nah. Kita ucapkan dulu innalillah, sudah, baru kita tanya, woi apa, ngapa beliau ninggal tuh, apa sebabnya, apa dia sakit. Nah, woi dia dulu ada, nah siapa nanti ngurus kebun sawit, dia mulai yang lain. Itu kalau terima musibah apa aja, tidak orang meninggalnya, kebakaran kita ucapkan innalillah. Ada orang jatuh juga innalillah, mati listrik ucapkan innalillah, hidup lagi listrik nanti alhamdulillah, kan itu hadirin sekalian. Jadi wajar kita sedih tadi, kalau namanya ditimpa musibah pasti kita sedih. Tapi kata Rasulullah SAW, sedih ini bu, ini tidak boleh kita berlebihan. Nah, tidak boleh kita berlebihan pak. Sedih berlebihan itu macam mana Ustaz? Nah kira-kira kita ni misalnya udah beli motor baru, mobil baru, tidak belikan anak tadi ninggal. Tapi kata kita, woi nak, kata kita kan, mobil baru dibelikan belum dibuka kertas kabalan dulu. Nah, apalagi kita sampai carut-carut cakar rambut berentak-rentak. Nah itu yang tidak boleh bapak ibu. Kita ngecek misalnya nanam sawit tadi lah berapa hektar, yang nanam mau misalnya ini suami kita atau datuk kita, itu ngapa cepatnya meninggal tuh, sawit belum panen, buah pasir belum, kata kita kan. Nah itu pak yang tidak boleh itu. Tapi kalau kita nangis saja boleh, apalagi cakar rambut dan sebagai ngomel nyalakan orang tidak boleh. Nangis saja boleh, nangis tak 3 hari 3 malam, bu nangis dah. Tidak sampai tidak diam, tidak apa-apa, 40 hari 40 malam. Tapi jangan yang terlalu tadi. Kalau kita terlalu, kita jadinya berdosa bapak ibu. Nah makanya hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bentuk kita ini kalau ditimpa musibah ini termasuk sunnah Rasulullah SAW itu, kita sediakanlah hadirin sekalian, kita setelah mengucapkan innalillah, kita solat hajat 2 rakaat. Itu sunnah ya. Misal kita nanti datuk atau suami kita atau anak kita meninggal atau istri kita solat sunat 2 rakaat ini, solat solat hajat. Kita minta Allah berikan kesabaran, kebaikan, semoga bencana musibah itu untuk senantiasa menguji kesabaran kita dan meningkatkan iman kita ibu. Nah itu dari sunnah. Termasuk yang lainnya, ke masjid solat itu sunnah Rasulullah SAW. Solat ke masjid pahalanya 27 kali lipat. Setiap langkah kita diampunkan dosa, setiap langkah kita dinaikkan derajat. Iya dah pak, bu. Nah apalagi ada kawan kita sakit kita kunjungi juga sunnah Nabi, ada fakir miskin kita bantu, ada anak yatim kita bantu, orang tidak mampu tadi kita bantu, ada janda-janda yang tidak mampu, janda, apalagi janda muda harus dibantu. Wih ngapa Pak Ustaz? Kalau janda muda anaknya belum ada, siapa yang nak bantunya kalau bukan kita? Dikasih dia modal misalnya dari masjid. Janda tua bantu juga. Tapi kalau janda tua anaknya banyak, marah pula anaknya nanti. Woi kata aku lah banyak gaji, ngapa kau bantu mak aku? Nah itu kira-kira kan. Maka itu hadirin sekalian, sunnah Rasulullah SAW kita amalkan, membantu orang, silaturahmi kadang-kadang dengan tetangga kita. Woi tidak kenal lagi, ngapa kita jarang silaturahmi? Woi sibuk kalau Pak Ustaz. Misal lagi tidak sibuknya, makanya kita ada ke RT, ada gotong royong di komplek dan sebagainya. Itu tujuan kita untuk menjalin silaturahmi. Rasulullah SAW katakan, man haya sunati fakat habani wa man habani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku akan bersamaku di surga. Itu kata Rasulullah SAW. Nak masuk surga, bu? Enggak.
Surga itu tempat yang paling enak, tempat yang abadi dan abadan. Khalidina fiha abadah, di surga. Tapi kalau ditanya masuk surga enggak, kalau ditanya enggak mati, siapa yang nak mati? Sampai huruf syarat masuk surga tu MATI. Ai kalau mati belum dah Pak Ustaz, ampa cak duluan Pak Ustaz ku dah. Ya. Jangan pula siapa lagi ceramah baca doa kalau Pak Ustaz duluan kan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti dah dalam surga, jangan lupa telepon dan WA saja Pak Ustaz, kami dah dalam surga. Apa kecek saya? Duluan lah, ada apa-apa saya lah lambat aja nanti nyusul. Nah, itu hadirin sekalian. Surga ni, ya baik, tempat tu tidak ada kita ujungnya. Selama-lamanya kita nanti enak. Selama-lamanya lama, selama-lamanya rancak, selama-lamanya mudah, selama-lamanya kuat di surga nanti. Apa yang tak kita mau di surga langsung datang. Nah, hadirin sekalian jemaah takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah, di surga nanti kita coba bayangkan besar tinggi kita nih, Bu, Pak ya. Sebesar tinggi umat Nabi Adam alaihissalam di surga nanti. Lah pernah nengok umat Nabi Adam belum, Bu? Belum. Umat Nabi Adam nih kurang lebih tingginya 70 hasta, setinggi batang ninyo kalau bahasa kami selatan kan. Wah, Ibu Ustaz, selain kurang ada kalau gini kan. Nah itu, setinggi batang kelapa. Umur umat Nabi Adam berapa, Bu? Nabi Adamnya kurang lebih 1050 tahun. Umatnya menurut riwayat ini kurang lebih 950 tahun. Sampai 10 generasi kita lebih. Kita 78. Dia kalau 78 ini masih ketek-keteknya itu, masih kecil-kecil. 78. Wih, Pak Ustaz. Apalagi kalau 20. Nah, 20 mungkin masih anak-anak nih. Coba bayangkan umat Nabi Adam itu. Maka kalau kita berziarah itu kan, yang viral di Facebook kan, ada yang bagikan kuburan Siti Hawa panjangnya luar biasa, sepanjang batang kelapa yang sudah ditebang itu kan, belum dipotong tuh. Saking besar panjangnya orang dulu. Umur panjang-panjang. Kita ini tidak ada lagi, Pak. Kalau seandainya ada, masih ada orang yang umur sampai 950 tahun, setinggi batang kelapa tadi, kini masih ada seorang baik. Payah kita membuatkan rumahnya ada, Bu. Di mana tempatnya tinggal kira-kira, Bu? Kalau menurut saya di Bali Buntar tuh lah yang cocok, masih cocok kira-kira kan? Sebuah tuh lah. Rumah cak kita kok suruhnya tidur. Nampak kaki di depan ini, pas lonjor lah tidur, nampak pula kepala di tempat masak tuh di dapur. Nah, itu saking panjangnya. Juga hadirin sekalian, di surga ini nanti kita kuat. Tidak ada lemah. Kita kali ini bukan lemah. Lah umur 50 ke atas mulai lemah badan kita. Sekuat tenaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim itu kuat gitu. Bagi yang pernah berangkat haji maupun umroh, dulu yang bangun itu Ka'bah sebelum ada alat canggih itu pertama Nabi Ibrahim, dibantu anaknya Nabi Ismail. Maka ada tempat di sana di dekat Ka'bah itu makam Ibrahim itu. Hadirin sekalian, tempat mustajab doa. Termasuk di Raudah tadi. Tempatnya mustajab doa. Kuat sebab Nabi Ibrahim dulu belum ada alat canggih cak ini bangun Ka'bah. Mungkin kalau batu besar segedang speaker ini langsung diangkatnya terangkat. Apalagi tak ngangkat pasir kuat dia, dibantu anaknya Ismail. Kita jangan mengangkatkan batu segedang speaker, Pak. Batu baru sebesar ini aja lah patah mungkin tangan gitu kan. Nah, itu saking kuatnya dulu. Wih, kalau kita diangkat Nabi Ibrahim macam mana, Pak Ustaz? Diangkat gitu Nabi Ibrahim pakai tangan sebuah aja langsung terangkat gitu, saking kuatnya Nabi Ibrahim dulu. Juga tidak pernah sakit nanti di surga, Pak. Kalau ibu-ibu nanti di dunia, iya mudahnya sakit. Kalau kita lah umur berapa nanti, umur 50, umur 60 ke atas ya, Pak ya. Pak Haji berapa umur, Ji? 68. 68. Lah banyak sakit di galan 68. 50 aja ke atas tuh lah mulai fisik kita lemah.
Macam-macam sakit kalau di dunia kan, kalau di surga tidak ada lagi sakit, sehat terus, gagah terus. Sakit kita kalau di dunia itu macam-macam sakit. Pertama, sakit kita pugalino, asam urat, asam kandis, asam glugur, mundur-mundur. Nah, dan nak masuk kubur kalau leceh itu. Itu kira-kira hadirin sekalian. Wah, Pak Ustaz, juga nanti di surga hadirin sekalian jemaat takziah wa tasliyah, di samping kita kuat selama umur kita permanen. Bapak-bapak nanti umur di surga tuh Pak, umur 25-26 tahun. Coba bayangkan. Seperti saya nih 25-26 tahun. Percaya tidak? Tidak. Iya memang tidak. Hampir 40 saya. Nah itu hadirin sekalian. 25-26 tahun tuh seusia Nabi Isa alaihissalam waktu Allah angkat ke langit dulu. Nanti turun lagi numpas Dajjal Nabi Isa. Nah masih seperti umur 25-26 tahun. Itulah usia kita nanti di surga Pak. Coba